dia tiada akan mencarinya, dan siapa yang tidak mencarinya niscaya tidak akan dia pernah untuk mengetahuinya atau mengenalnya. Dan siapa yang tidak mengetahuinya niscaya kekallah abadi bersama orang-orang yang tidak diberikan, yaitu orang-orang al-mahrumin. Al-mahrumin itu orang yang tidak diberikan, pada tingkat yang paling bawah, jadi status rendah orang alam. Inilah yang disebut jalan menuju jalan Allah, disebut menempuh, itu sulukiyah. Jalan yang menempuh tidak ada yang sedang atau lemah, tapi keinginan yang difokuskan. Seperti orang memanah burung, mengambil tanah. 5 orang, mereka akan berpikir, ada yang kami membunuh burung itu untuk makannya, ada yang membunuh burung tadi untuk nafsunya, untuk kesenangannya, ada yang membunuh burung ini hobinya, nggak pakai perasaan, ada yang membunuh burung ini untuk mengetahui ketajaman dia mengambil fokus, apa kakinya atau dadanya atau lehernya. Ada yang satu orang lagi yang terakhir, dia fokus bagaimana membunuh tetapi tidak menyakitkan, artinya dalam keadaan sekarat. Kalau diambil kena sayapnya sekarat, kalau kena kakinya luka, kalau kena dadanya masih sekarat. Yang satu berpikir dia membunuh lewat nafas tenggorokannya. Ini satu-satunya dengan memanah tadi, maka habis riwayat burung tadi, sehingga tidak memberatkan beban kepada si burung tadi. Ini letaknya di titik kepuasannya. Yang satu membunuh karena ingin makan burung dara itu, atau yang satu membunuh kepuasan, atau raja tega senang membunuh, hati kejam. Tapi satu dia memanah membunuh tadi untuk membuktikan ketajaman di dalam pandangannya, mana yang kami panah. Bukan asal memanah seperti hanya orang berpikir kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang sholat asal sembahyang, sholat walaupun tidak khusyuk. Ada orang sholat karena nafsunya, menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak berarti. Yang satu menuruti perintah yang tidak tahu apa perintah itu. Yang satu sholat kepentingan perutnya. Yang satu sholat menyakitkan dirinya. Ada sholat menyakitkan dirinya karena pantulan. Nah, sholat menyakitkan dirinya yang tidak jujur sama Allah Ta'ala. Nah, itu memanah apakah kakinya atau dadanya sekarang. Ada yang sholat sekarang, ada yang sholat kena posisinya, kena tenggorokannya, cepat meninggal.
yaitu sholat orang yang mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Jadi sholat menumbuhkan rohnya, bukan sholat menumbuhkan nafsu dan jasadnya, tapi rohaniahnya yang sholat, yang menghadap Rabbul Alamin, bukan badannya. Sholat yang sekarat, dia nggak kena asal sembahyang. Ini sekarat, baik hidupnya, ekonominya, badannya, ilmunya, amalnya, itu sekarat. Ini termasuk golongan kelalaian dan tidak menginginkan jumpa dengan Tuhannya. Jadi sholat bilika artinya berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ini yang disebut dipermainkan dengan perniagaan kesibukan dunia, jual belinya dipermainkan. Dari kata-kata zikrullah, mengingat Allah, sampai dia sholat pun tidak mengingat Allah. Sholatnya mengingat selain Allah. Nah, ini sholat orang sakit. Sholatnya orang sakit mengingat selain Allah. Jadi tidak mengingat Allah, tapi mengingat kepada usaha dan keinginan, dan tidak merindukan kepada kelezatan-kelezatannya. Dan sholatnya memang tidak ada apa-apanya, jadi nggak ada lezat. Mulai takbir, iftitah sampai baca Fatihah nggak ada lezat, nggak ada niat. Kalau rukuk ini punya pengabdiannya, begitu sujud melihat kelemahannya dan kebodohannya, begitu duduknya mengingat atas dosanya. Makanya duduk ingat dosanya, Rabbi firli. Ini sholat yang merasakan nikmat, bukan Allah Akbar dibaca di lidahnya, di lesannya, pikiran kacau galau, kemudian cuman badan tubuhnya yang bergerak, tetapi tidak merasakan kelezatannya. Nah, inilah ukuran sholat yang tidak dapat petunjuk dari Allah. Ada yang sholat tidak dapat petunjuk dari Allah. Dia mengatur petunjuk dirinya sendiri, bukan dari Allah. Satu contoh ditanya, rezeki dari mana? Kau dapatkan rezeki dari mana? Dari Allah. Semua orang mengatakan rezeki dari Allah. Tapi sebenarnya rezeki itu bukan dari Tuhanmu, tetapi dari petunjuk kamu, dari akal kamu. Ini tawakal akalnya. Dia memutuskan satu perkara dari akalnya dengan pengetahuannya, bukan dari Allah. Kalau petunjuk dari Allah, berjalan dari Allah, kemudian akal berpikir kebesaran Allah, di situ Allah mengurusi. Nah, itu rezeki Allah. Tetapi karena manusia yang mengatur program, Allah ditinggalkan. Nah, kalau Allah sudah ditinggalkan, berarti manusia yang berprogram. Padahal sebaik-baik petunjuk adalah Allah. Ini yang dilalaikan, mengingat dari Allah. Waman yashu an dzikri rahman mukayyid lahu syaitana
fawalahu qarinun. Surat Al-Zukhruf ayat 36. Yang artinya siapa yang tidak mempedulikan pengajaran Tuhan yang pemurah itu, akan kami adakan baginya orang jahat atau syaitan, dan itulah yang menjadi temannya, jadi sahabatnya. Jadi kalau tidak mengikuti dari aturan Allah wa Rasul, maka dia akan bersahabat dengan Tuhan. Siapa temannya? Faulaika, sejenis, seirama, serombongan, nggak bisa didustakan. Kalau ahli ibadah, dia kumpul sama ahli ibadah. Kalau ahli selawat, kumpul sama ahli selawat. Kalau ahli dunia, kumpul ahli dunia. Itu sudah nggak bisa dibohongkan. Dan untuk bergerak mengikuti orang saleh, berat. Untuk ibadah banyak, berat. Ini. Andai kata melakukan, terpaksa. Nggak ada. Kosong. Ini perumpamaan. Jadi tidak peduli dengan ajaran Allah Ta'ala. Ini jauh dengan sendirinya, pelan-pelan, jauh, pelan sendiri, hilang sendiri. Menjauh. Jadi enggak seiring lagi. Bukan menambah, ingin mendekat, mengurangi. Jadi bukan mendekat, menambah kecintaannya, menambah keyakinannya, menambah rasa takutnya. Tidak, tapi dia mencari sesuatu selain Allah. Begitu. Jadi untuk menambah ilmu, enggak ada. Dan merasa puas dan cukup dari dirinya. Kalau sudah cukup puas, itu aja ilmunya, itu syariat saja, itu cuman ini itu aja. Itu orang kurang akal. Dan memang ukurannya, batasannya seperti itu. Zikir tidak mendapatkan apa-apa, doa tidak mendapatkan apa-apa, sholat tidak mendapatkan apa-apa, mundur. Sudah pasti bukan menambah kecintaannya, kerinduannya. Nah, rinduan tadi disebabkan merasakan. Setiap yang merasakan nikmat dan lezat ingin menambah, disebut ziyadah. Ziyadatun artinya menambah. Setiap yang bertambah itu nikmat. Dan setiap apa yang nikmat itu dari Allah Ta'ala. Ya, maka orang yang mencari nikmat selain nikmat jumpa dengan Allah, berarti nikmat syaitan. Nah, dengan berdalih agama, dengan berdalih ibadah, tetapi dia mencari nikmat, maka menurut Sayyidina Ibrahim Adham, diriku terhalang oleh 3 perkara. Yang mana aku tidak bisa meninggalkan dari makanan yang haram masuk di mulutku, walaupun 1 sendok. Ini terhalang dengan Allah. Yang kedua, aku terhalang diriku dengan Allah karena aku merasa aman dengan yang apa aku miliki.
jabatan aku punya, rezeki aku punya, penghasilan aku punya, aman untuk keluargaku. Nih. Kemudian yang ketiga, aku merasa sedih karena nikmat yang terlepas dari tanganku. Dari saat nikmat diambil oleh Allah, dia sedih. Dia bingung. Nikmat diberikan, dia merasa aman. Saat rezeki diambil oleh Allah, dia merasa gelisah. Ini terhalang. Sholatnya jadi nggak karuan, ibadatnya nggak karuan, ya, doanya nggak karuan karena terhalang. Maka jelas antara yang demikian itu sangat penting menurut Al-Imam Sayyidina Ibrahim Adham radhiyallahu anhu. Maka kalau orang yang tidak mengetahui seperti itu, dia termasuk golongan yang disebut al-mahrumin, orang yang tidak diberikan fak, artinya mengenal Allah. Kalau sudah kesibukan dan dunia itu sebagai teman dan sahabatnya, ini semakin jauh ibadatnya. Sebenarnya makin jauh.